Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadi Prasetyo Rahman, kelas 11 IPS 5, absen 16. Ingin menjelaskan tentang ancaman dalam bidang sosial budaya. Pengertian ancaman dalam bidang sosial budaya. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer atau militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat, seperti ancaman militer, karena ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Ancaman sosial budaya berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, dan konflik horizontal yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nama saya Karunia Salsabila, nomor absen 17. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh ancaman non-militer di bidang sosial budaya. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan itu artinya keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, misalnya pakaian, makanan, tempat berlindung, kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, pendidikan yang terganggu akan menyebabkan kebodohan yang merupakan contoh dari ancaman non-militer di bidang sosial budaya juga. Kebodohan ini disebabkan karena banyak anak-anak yang usia sekolah itu tidak bisa melanjutkan sekolahnya, biasanya didasari dengan faktor ekonomi. Yang ketiga ada keterbelakangan, yang keempat kekerasan, dan yang kelima ada ketidakadilan. Ketidakadilan ini menyebabkan timbulnya konflik vertikal dan konflik horizontal. Contoh dari konflik vertikal adalah konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan contoh dari konflik horizontal adalah suku, ras, dan antar golongan atau biasa disebut dengan cara. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lumitu Palupi dari kelas 11 IPS 5, nomor absen 18. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh dari dampak positif ancaman di bidang sosial dan budaya. Yang pertama ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih modern dan ideal. Yang ketiga, menciptakan jenis-jenis lapangan pekerjaan baru. Yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat. Dan yang terakhir, membentuk masyarakat yang memahami keberagaman budaya di dunia, atau yang biasa disebut multikulturalisme budaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wira Pramono dari kelas 11 IPS 5 absen 19. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dampak negatif ancaman non-militer di bidang sosial budaya. Ancaman non-militer di bidang sosial budaya dapat berupa isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar konflik vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menjadi dasar konflik perbedaan suku, ras, dan agama. Dari penjelasan yang saya berikan tadi dapat kita beri contoh dampak negatif bagi sosial budaya ya. Yang pertama, kemajuan teknologi menyebabkan kita mengikuti perkembangan barat. Yang kedua, hilangnya keselarasan dan keseimbangan fundamental pada masyarakat. Yang ketiga, pengaruh budaya dari bangsa lain. Yang terakhir, masyarakat tidak bisa menghargai adanya perbedaan suku, agama, dan ras. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Nur Fitria dari kelas 11 PS 5 nomor absen 20. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan
Cara mengatasi ancaman di bidang sosial budaya antara lain: pertama, berpegang teguh pada ideologi Pancasila. 2. Membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun. Ketiga, memperbanyak lapangan pekerjaan dan membina pengangguran agar dapat berkompetisi. 4. Meningkatkan rasa cinta tanah air, patriotisme. 5. Memberantas peredaran obat terlarang dan miras. Yang keenam, memblokir situs-situs pornografi. 7. Menggunakan produk-produk dalam negeri Indonesia. 8. Melakukan pagelaran budaya di Indonesia. 9. Menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.